Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Sungguh besar anugerah kemurahan-Mu bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Galatia 3 ayat yang ke-26. Tertulis demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak umumnya akan bangga bila mempunyai seorang ayah yang punya posisi dan jabatan penting. Kebanggaan ini memang sudah menjadi suatu kewajaran sebagai sikap kita pada umumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita akan bangga mempunyai orang tua dengan status yang baik dan terhormat, apalagi bila punya kuasa. Namun ekses buruk dari hal ini adalah sikap yang menyalahgunakan kehormatan dan kekuasaan orang tua untuk melakukan suatu tindakan yang tidak baik. Sudah banyak kasus di mana anak-anak pejabat, jenderal atau anak bangsawan yang merasa dirinya tidak bisa tersentuh oleh hukum. Mereka merasa diri mereka lebih tinggi daripada orang-orang lain dan merasa terlindungi oleh posisi dan jabatan orang tuanya, entah itu ayah atau ibunya, sehingga mereka berlaku seenaknya, berkata semaunya, dan berlindung di balik nama sang ayah atau ibu. Sikap seperti ini tentunya bukanlah sesuatu yang patut kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Galatia 3 ayat 26 ini tertulis, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sungguh luar biasa saudara, kita semua yang percaya kepada Kristus adalah anak-anak Allah. Status ini merupakan status yang luar biasa saudara. Tuhan memberikan kita citra yang sungguh mulia. Ia menjadikan kita anak-anaknya. Citra sebagai anak-anak Allah merupakan suatu kehormatan dan keistimewaan saudara. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Namun status ini tidak boleh membuat kita menjadi merasa lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain. Jangan sampai kita merasa hanya diri kita saja atau orang-orang yang satu gereja dengan kita adalah anak-anak Allah, dan yang lain, orang-orang yang berbeda denominasi gereja, mereka bukan anak-anak Allah. Kesombongan rohani menyebabkan kejatuhan. Status kita sebagai anak Allah bukanlah untuk dijadikan alasan untuk merendahkan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikitnya ada 3 hal yang hendaknya menjadi ciri kita sebagai anak-anak Allah. Yang pertama adalah saling mengasihi. Dalam Matius 5 ayat 46 sampai 48 terdapat perintah agar kita saling mengasihi. Kita harus sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Jadi ciri utama anak-anak Allah adalah mengasihi sesamanya. Jangan batasi kasih kita hanya kepada segelintir orang saja, tapi kasihilah semua. Yang kedua saudara, dalam Yohanes 17 ayat yang ke-11 tertulis, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Anak-anak Tuhan hendaknya malu kalau tidak bisa bersatu. Sekarang saudara, saatnya terjadi kegerakan Roh Kudus yang mendorong setiap kita anak-anak Tuhan untuk bersatu sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Yang ketiga saudara, saling mendukung.
Dalam Efesus 4 ayat yang kedua tertulis, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu." Sebagai sesama anak-anak Allah, marilah kita saling mendukung satu sama lain. Jangan kita mensyukuri kemalangan orang lain, tapi mari kita bantu sesama kita, apalagi saudara kita yang seiman. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ikutilah firman Tuhan. Sikap kita sebagai anak Allah atau anak Tuhan, yaitu mengasihi, bersatu dan saling mendukung. Dengan demikian saudara, kehidupan kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajarkan kepada kami semua, untuk kami tidak sombong karena status kami sebagai anak-anak-Mu. Melainkan kami merendahkan diri kami, menghargai orang lain, kami mengasihi sesama kami, dan saling mendukung satu sama lain. Bimbing kami ya Roh Kudus, supaya kami tidak terjebak dalam kesombongan rohani, tapi agar kami memiliki hati yang baik, hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Berikan kami pengertian ya Tuhan, untuk kami menyadari akan status kami, bahwa status kami sebagai anak-anak-Mu bukanlah untuk menjadi suatu kesombongan, melainkan membuat kami menjadi lebih lagi rendah hati dan merendahkan diri. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, serta memberikan pertolongan-Mu bagi setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.